Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 31 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami agar kami menerima Kristus tinggal dalam hati kami dan kami bergerak ke dalam satu barisan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 31 Mei tahun 2026 dengan judul Bergerak ke dalam Barisan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 69 ayat 32. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Adalah hak istimewa kita untuk bersukacita di dalam Tuhan dan bergembira dalam pengetahuan akan kasih karunia-Nya yang menopang. Biarlah kasih-Nya menguasai pikiran dan hati. Waspadalah agar tidak menjadi terlalu letih, terbebani, atau putus asa. Berikan kesaksian yang menguatkan. Alihkan pandangan dari hal-hal yang gelap dan mengecilkan hati, dan pandanglah Yesus, pemimpin besar kita, yang dengan pengawasannya yang penuh perhatian, pekerjaan kebenaran masa kini yang kepadanya kita persembahkan hidup dan segala milik kita yang dipastikan akan menang dengan mulia. Oh, biarlah terlihat bahwa Yesus tinggal di dalam hati, menopang, menguatkan, dan menghibur. Adalah hak istimewa kita untuk setiap hari dipenuhi dengan ukuran yang kaya dari Roh Kudus-Nya dan memiliki pandangan yang lebih luas tentang pentingnya dan cakupan pekabaran yang kita sampaikan kepada dunia. Tuhan bersedia menyatakan kepadamu hal-hal ajaib dari hukum-Nya. Nantikanlah Dia dengan kerendahan hati, berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk pengertian akan zaman di mana kita hidup, untuk pemahaman yang lebih penuh tentang tujuannya, dan untuk peningkatan kemampuan dalam memenangkan jiwa. Kita perlu merenungkan apa yang segera akan datang atas bumi. Ini bukanlah waktu untuk main-main atau mencari kepentingan diri. Jika masa yang kita jalani sekarang tidak mampu menyentuh hati kita dengan serius, entah apa lagi yang bisa. Orang-orang dengan pengertian yang jernih sangat dibutuhkan sekarang. Allah memanggil mereka yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus untuk memimpin dalam pekerjaan reformasi yang menyeluruh. Aku melihat krisis di depan kita, dan Tuhan memanggil para pekerjanya untuk bergerak ke dalam barisan. Setiap jiwa sekarang harus berdiri dalam posisi penyerahan yang lebih dalam dan lebih sejati kepada Allah dibandingkan tahun-tahun yang telah berlalu. Aku sangat terkesan oleh pemandangan yang baru-baru ini ditunjukkan kepadaku dalam penglihatan malam. Tampak ada gerakan besar, suatu pekerjaan kebangunan rohani yang berlangsung di banyak tempat. Umat kita sedang bergerak ke dalam barisan, menanggapi panggilan Allah. Tidakkah kita akan mendengarkan suaranya? Tidakkah kita akan menyiapkan pelita kita dan bertindak seperti orang yang menantikan kedatangan Tuhan mereka? Waktu ini menuntut kita untuk menjadi pembawa terang untuk bertindak. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sumber asli dari renungan pagi hari ini adalah surat Nyonya White kepada para utusan Rapat General Conference tahun 1913. Surat tersebut ada dua bagian. Bagian pertama dibacakan oleh anaknya Nyonya White, yaitu Willie White, dan bagian kedua dibacakan oleh A.G. Daniels. Dan dalam pembukaan surat bagian pertama, Nyonya White mengutip ayat-ayat berikut ini dari 2 Korintus 1 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami,
sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan jelas Paulus menuliskan bahwa Allah itu adalah Bapa kita, dan Allah yang sama adalah Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian Nyonya White kutip ayat berikut ini, 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Allah yang adalah Bapa selalu membawa umatnya di jalan kemenangan. Bagaimana caranya? Di dalam Kristus. Itu sebabnya dalam suratnya kepada para peserta rapat GC tahun 1913, Nyonya White menyatakan dalam The General Conference Bulletin tanggal 19 Mei tahun 1913 paragraf 9 yang berbunyi, Saudaraku sekalian, Juru Selamat telah mengungkapkan dirinya kepada Anda dengan berbagai cara. Dia telah memenuhi hati Anda dengan sinar matahari kehadirannya, sementara Anda telah bekerja di negeri yang jauh dan di tanah air. Dia, yaitu Yesus, telah menjaga Anda melewati bahaya yang terlihat dan tidak terlihat. Dan sekarang, sewaktu Anda bertemu sekali lagi dengan saudara-saudara Anda dalam dewan, adalah hak istimewa Anda untuk bersukacita di dalam Tuhan dan bergembira dalam pengetahuan akan kasih karunia-Nya yang menopang. Biarlah kasih-Nya menguasai pikiran dan hati. Kalimat yang ditandai warna hijau adalah yang dikutip dalam renungan pagi hari ini dalam paragraf pertama. Namun perhatikan kalimat yang ditandai biru dan kuning yang tidak dikutip oleh renungan pagi hari ini. Pertama dikatakan, Yesus yaitu Juru Selamat kita telah mengungkapkan dirinya kepada umatnya dengan berbagai cara. Kedua, Yesus telah memenuhi hati umatnya dengan sinar matahari kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus. Ketiga, Yesus yang telah menjaga umatnya melewati bahaya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu sebabnya Nyonya White kutip 2 Korintus 2 ayat 14 tadi, bahwa Allah Bapa membawa umatnya di jalan kemenangan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab yang menyatakan diri kepada umatnya adalah Yesus, yang memenuhi hati kita adalah Yesus, dan yang menjaga kita adalah Yesus. Yesus sendiri yang menyertai umat-umatnya. Nah, apakah maksudnya Yesus memenuhi hati kita dengan sinar matahari kehadirannya? Patriarchs and Prophets halaman 134 paragraf 1 menyatakan, apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Pertanyaannya adalah bagaimana Kristus hidup di dalam hati? Jawabannya akan menolong kita mengerti makna sinar matahari kehadiran Yesus. Roh Nubuat menjawab dalam Signs of the Times tanggal 20 Oktober tahun 1887 paragraf 3. Sementara Kristus tinggal di dalam hati oleh rohnya, tidak mungkin terang kehadirannya disembunyikan atau menjadi redup. Jelas sekali, Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu rohnya Kristus. Dan rohnya Yesus inilah sinar matahari kehadirannya. Sebab Yesuslah matahari kebenaran. The Review and Herald tanggal 20 September tahun 1862 paragraf 8 berkata, engkau harus terus berbicara tentang terang, tentang Yesus, matahari kebenaran, sampai kamu berubah dari kemuliaan ke kemuliaan, dari karakter ke karakter, terus maju dari kekuatan ke kekuatan, dan semakin mencerminkan gambar Yesus yang berharga. Yesus adalah matahari kebenaran. Yesus adalah terang. Itulah sebabnya kehadiran Yesus sama dengan sinar matahari kehadirannya. Inilah prinsip kebenaran yang Nyonya White sampaikan kepada para peserta rapat GC tahun 1913, agar mereka semua satu dalam barisan bekerja bagi Tuhan. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 159 paragraf 3, oh biarlah terlihat bahwa Yesus tinggal di dalam hati, menopang, menguatkan, dan menghibur. Adalah hak istimewa kita untuk setiap hari dipenuhi dengan ukuran yang kaya dari Roh Kudus-Nya, yaitu Roh Kudus-Nya Yesus, dan memiliki pandangan yang lebih luas tentang pentingnya dan cakupan pekabaran yang kita sampaikan kepada dunia.
Tuhan bersedia menyatakan kepadamu hal-hal ajaib dari hukum-Nya. Nantikanlah Dia dengan kerendahan hati. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk pengertian akan zaman di mana kita hidup, untuk pemahaman yang lebih penuh tentang tujuannya, dan untuk peningkatan kemampuan dalam memenangkan jiwa. Inilah keperluan kita untuk bergerak dalam satu barisan, yaitu Kristus tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu sinar matahari kehadiran Yesus. Dan inilah sebabnya Ellen G. White kutip 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15 tadi. Sebab Allah Bapa membawa kita di jalan kemenangan hanya di dalam Yesus. Barisan pekerja Tuhan akan maju dan menang karena Yesus tinggal di dalam hati, yaitu oleh kehadiran sinar matahari kehadiran Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemaparan singkat tentang surat Ellen G. White kepada peserta rapat GC tahun 1913, yaitu untuk dapat maju dalam satu barisan, kami harus menerima Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah sinar matahari kehadirannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus hadir dalam hidup kami, maka kami dapat menjadi pekerjanya yang penuh kuasa, bersatu dalam satu barisan, maju untuk mengabarkan kebenaran kepada dunia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.